Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari Prodi Sains Aktuaria. Di sini saya dari kelompok 1 sebagai pemateri akan menjelaskan materi RBL kami dengan tema penerapan hukum Bernoulli pada air mancur tanpa listrik atau HERON. Sebelum saya memulai materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Indah Nurwetri dari Prodi Sains Aktuaria sebagai ketua. Lalu ada Gabriela Ernestesia Lagan dari Prodi Sains Aktuaria. Lalu ada Tri Tumiar Nainggolan dari Prodi Sains Aktuaria. Lalu ada Siti Fatimah dari Prodi Sains Aktuaria. Ada Lydia Nadia Cileta Tarigan dari Prodi Sains Aktuaria. Dan saya sendiri Desi Ratnasari dari Prodi Sains Aktuaria. Serta rekan saya Anissa Rahmadani Suwandi dari Prodi Matematika. Hukum Bernoulli. Apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan Swiss yang menemukannya pada tahun 1700-an. Salah satu hukum dalam mekanika fluida yang berhubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi ialah hukum Bernoulli. Lalu, prinsip hukum Bernoulli. Prinsip hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama dengan menggunakan persamaan hukum Bernoulli. Secara umum, terdapat dua persamaan Bernoulli, teman-teman, yaitu untuk aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Aliran tak termampatkan ditandai dengan tidak berubahnya besaran kerapatan massa dari fluida di sepanjang aliran. Persamaan Bernoulli untuk aliran tak termampatkannya adalah P1 ditambah setengah ruh V 1 kuadrat plus ruh dikali gravitasi bumi dikali dengan tinggi sama dengan tekanan 2 ditambah setengah ruh dikali volume kedua ditambah ruh dikali gravitasi bumi dikali dengan ketinggiannya. Air mancur HERON. Pada dasarnya, air mancur HERON itu adalah salah satu contoh alat hidrolik yang memancurkan air tanpa bantuan listrik. Air mancur ini ditemukan oleh Heron dari Alexandrian, yang merupakan seorang ilmuwan matematika atau fisika Yunani yang aktif di kota Alexandra. Air mancur HERON adalah tekanan fluida yang menjelaskan dalam saluran dengan menghubungkan kecepatan aliran di mana tekanan fluida di tempat yang kecepatan tinggi lebih kecil daripada di tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipet, maka tekanannya semakin kecil, dan begitu pula sebaliknya. Lalu selanjutnya percobaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu botol plastik berjumlah 3 buah, yang kedua yaitu lem lilin, yang ketiga lilin tengkorak, dan yang keempat obeng, kelima gunting, dan yang terakhir yaitu sedotan. Langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama yaitu tempelkan bagian belakang 2 buah tutup botol dengan lem lilin. Langkah selanjutnya yaitu lubangi tutup botol menggunakan paku atau obeng sesuai dengan diameter sedotan tersebut. Langkah yang selanjutnya yaitu masukkan sedotan tersebut ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi. Langkah yang selanjutnya yaitu tempelkan bagian belakang botol pada bawah botol, lalu lubangi botol dan tutup botol tersebut. Setelah
alat tersebut sudah jadi, maka langkah selanjutnya yaitu tuangkan air pada botol di atas, lalu tunggu hingga air memenuhi botol di tengah. Kemudian amati apakah air dipancurkan melalui selang teratas. Bisa dilihat dalam gambar yang telah kami lampirkan. Cara kerja air mancur Heron. Prinsip Bernoulli diterapkan pada wadah A, dan air yang dipancurkan energi potensial air persatuan volume yang berada pada bawah A adalah PGH 1, sedangkan energi kinetik pada wadah A adalah O, dan energi pada air yang memancar. Dalam prinsip Bernoulli dapat dirumuskan pada PATM plus PP kuadrat per 2 plus PGH1 sama dengan PATM plus PGH1. Diperoleh kecepatan air yang dipancarkan, yaitu volume sama dengan akar 2G dalam kurung H2 min H1 sama dengan akar 2 delta P per rho. Dari persamaan tersebut dapat ditinjau bahwa air yang dipancarkan akan semakin cepat jika perbedaan tekanan fluida wadah B dan C pada C semakin besar. Semakin cepat dan pancuran air, maka semakin tinggi pancuran tersebut dari ujung selang. Nah, keunikan dari air mancur ini yaitu dapat menghemat sumber energi listrik, menghemat biaya pengeluaran, dan menggunakan alat sederhana. Sedangkan kelemahan air mancur ini yaitu yang pertama, harus dilihat secara detail agar tidak terjadi kebocoran pada alat, karena dapat menyebabkan udara dari luar akan masuk sehingga tekanan yang ada pada dalam botol tidak seimbang. Yang kedua, yaitu air pancuran yang dihasilkan tidak terlalu tinggi. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu air mancur Heron dapat bekerja dengan energi aktivasi berupa perbedaan tekanan fluida yang berasal dari energi potensial dalam air yang ditambahkan pada wadah yang paling atas dan berubah menjadi energi kinetik yang menggerakkan air untuk naik menuju selang pancur. Efek pancuran air yang baik pada air mancur Heron dapat diperoleh dengan memperbesar perbedaan tekanan fluida antara wadah yang paling dasar dengan wadah yang berada di tengah. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.